Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan berjumpa dalam kuliah daring matematika ya, kelas 1A dan kelas 1B. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang persentase dan konsentrasi. Jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar aplikasi dari persentase, kemudian rasio dan proporsi ya, yang digunakan dalam perhitungan konsentrasi. Jadi kalian sudah tahu apa itu konsentrasi ya, dinyatakan dalam satuan apa, ya kan, dinyatakan dalam format apa ya. Oke, langsung saja saya share untuk kalian. Silakan dibuka modulnya ya. Bukan modul, ini ada di buku ya, di referensi 1 sama referensi 5 ya, yang bahasa Inggris itu. Oke, di sini adalah konsentrasi. Ini kalau di referensi 1 ini ada di chapter 5 ya. Kalau di referensi 5 ini ada di chapter 6. Di halamannya berapa? Ya di chapter 6 lah. Oke, ini dibagi 2 pertemuan, maka kita bahas dulu yang di referensi 1 ya. Ya, sambil aplikasi dari bahasa Inggris nih. Jadi tujuannya di sini di bab ini adalah bagaimana menentukan konsentrasi bobot per bobot. Inggrisnya weight per weight ya. Ada konsentrasi volume per volume ya. Volume kemudian ada bobot per volume, weight per volume ya. Kalau ini bisa tuliskan bobot per bobot, ini volume per volume, terus langsung singkat aja jadi B per B, ini V per P, dan ini adalah bobot per volume. Kemudian ini adalah kekuatan rasio strength dan persen strength, jadi kekuatan dalam rasio dan persen. Kalau rasio ini berarti formatnya seperti ini, akan A banding B ini ya. Kemudian kalau persen berarti formatnya seperti ini. Jadi itu pembelajaran kita hari ini cukup mudah kok, ini gampang dipahami. Oke, sekarang yang bobot per bobot ya, weight per weight. Kita pakai istilah bobot ya, jangan pakai istilah berat ya, biar tidak rancu. Baik, bobot per bobot ya. The concentration of medication that is listed as percent weight per weight is a proportion of the active ingredient. Jadi konsentrasi ya yang dinyatakan dalam persen B per B adalah bandingan atau proporsi dari active ingredient di bahan aktif zat yang terlarut ya in relation to the inactive ingredient. Jadi terhadap bahan yang istilahnya adalah pelarut atau solvent, jadi solut dengan solvent. Biasanya pada produk atau sediaan yang dalam bentuk solid atau semi solid ya. Karena because they are measured based on the mass or weight ya. Ini berdasarkan massa atau bobot seperti salep, krim, gel, lotion ya, dan beberapa tablet kapsul, maka kekuatan dosisnya biasanya dinyatakan dalam persen B per B atau W per W. Nah, dan ini satuan untuk bobot atau massa. The expression of percent weight per weight on a drug label means X gram per 100 gram of solid to solvent or medication in a period. When you see percent used to describe the strength of solid or semi-solid product, it carries the same meaning as percent weight per weight. The most common place to see the designation percent weight per weight is on above semicolon. Jadi dalam bahan kimia yang bentuknya padatan ya, biasanya ada tulisannya persen B per B. Contoh nih, Vancitrazine ointment
0,5%, berarti punya zat aktif 0,5 gram basitrasin ya, dalam 100 gram ointment. Jadi itu biasanya saya ulang lagi bahwa sen bobot biasanya digunakan untuk menyatakan dosis obat ya, atau kandungan zat aktif dalam sediaan solid atau semi solid. Sudah dipahami sampai sini? Contoh soal 1. Please remember, percent strength itu sama dengan X gram per 100 gram of drug ya. Ini untuk yang bobot per bobot. Jadi satuannya gram per 100 gram ya, diingat-ingat. Gampang. Betametason 0,1%, jadi krim betametason. Krim 0,1% betametason. Ya. Wadah 120 gram diberikan pada pasien, berapa banyak metason dalam cup 120 gram cup, wadah 120. Maka di sini kita bikin proporsinya seperti ini ya. Proporsinya seperti ini, 0,1 gram per 100 gram. Nah ini kan dari sini 0,1% ya. 0,1% itu berarti 0,1 gram ya bahan aktifnya per 100 gram ya. Ingat-ingat lagi ya, 100 gram ini apa? 100 gram ini ya campurannya ini ya, dari zat aktif dan istilahnya basis atau pelarut. Kemudian kalau mau bikin 120 gram ini butuh zat aktif berapa? Ini berarti kan pakai rasio ya, rasio proporsi, masih ingat ya, kali silang ya kan, kali silang seperti ini ya, sehingga kita kali silang seperti ini ya, 0,1 kali 120 ya. Kalau di Inggris itu titik itu sebagai pemisah. Nah, kalau kita pakai koma ya, 0,1 kali 120 bagi 100, kita diperoleh 0,12 gram, sehingga X sama dengan 0,14. Oke, saya lanjutkan ya. Contoh yang kedua, seorang pasien diresepkan diphenhydramin krim 2% ya. Petunjuknya, directionnya minta 50 mg per dosis. Berapa banyak yang dibutuhkan per dosis? Kita lihat di sini. Maka kita susun proporsinya dulu ya. 2% krim B per B ini kan. 2% B ya, 2 gram per 100 gram B. Kemudian pasiennya itu diresepkan dikasih 50 mg ya. Berapakah yang dibutuhkan per dosisnya? Berarti oke, kita perlu ingat di sini antara pembilang dengan pembilang itu satuannya harus sama. Kita lihat di sini gram ya, di sini miligram. Maka kita harus samakan dulu. Boleh miligram ke gram, boleh gram ke miligram, dibalik boleh. Tapi saya lebih senang kalau diturunkan karena dikali ya, bagi enak dikali. Bagi-bagi tambah sedikit. Ya, enak dikali. 2 gram ke miligram, berarti kan 2 kali 1000, sehingga menjadi 2000 per 100 gram. Ya, ini miligram. Jadi satuannya harus sama. Ini 50 miligram per X. Kemudian ini dikali sini. Ya, caranya seperti ini. 50 kali 100 dibagi 2000, hasilnya 2,5. Jadi ini konsep proporsi kok, gampang sekali. Contoh yang ketiga, resep meminta 60 gram lidocaine ya dalam salep 4% bobot per bobot. Apa banyak lidocaine 10% bobot yang dibutuhkan dalam campuran pada resep ini. Sekarang kita punya ini 4% bobot salep ya. Saya bobot, maka kan 4% bobot itu kan 4 gram zat aktif per 100 gramnya ya. Jadi dalam 100 gram ada 4 gram. Gampangnya, sedangkan ini yang diresepkan adalah 60 gram. 60 gram, maka harus ada berapa zat aktifnya
harus ada berapa gram kalau 60 gram. Padahal salepnya ini harus punya kasih 4% P/V. Oke, kita susun proporsinya seperti ini. Dan ini kita kali selang ya. Jadi 4 kali 60 atau X langsung aja. X sama dengan 60 kali 4 per terus ya. Dengan ini 2,4. 2.4 gram amount of lidocaine needed in the entire gram. 10 gram per 100 gram. Sekarang kemudian ini yang tersedia ya, 2,4 gram. How much lidocaine 10% whey per whey powder is needed to compound this first. Powdernya ini kan berarti basisnya mungkin ya, powdernya. Jadi untuk mencampur itu kan butuh bahan pencampurnya ya, bukan zat aktifnya. Kita bikin 10%. 10% ini berapa? Berarti 10 gram per 100 gram. Nah ini gram per 100 gram. Nah, dengan kandungan yang kita punya zat aktifnya adalah 2,4 gram. Maka butuh berapa powdernya? Kita kali silang 2,4 kali 100 bagi dengan 24. 10% lidocaine to be added ya, dari 24 gram dari 10% lidocaine ditambahkan ke basis salepnya. To obtain a total weight of 60 gram, subtract, jadi kurangi ya. Berarti 60 gram nanti dikurangi 24 gram. Nah diperoleh 36. Ini kan 60 dikurangi 24 kita peroleh 36. Oke, sekarang masuk yang konsentrasi volume per volume. Volume per volume konsentrasi. Describe the concentration of a liquid dissolved in another liquid. An example might be diluting chlorine, bleach in water, liquid in a liquid. Acetic acid is another liquid that is often diluted in either water or saline. Alcohol is yet another liquid dissolved into another liquid. A concentration of 12% P/V of phenol means that there is 12 ml of phenol in every 100 ml of solute. Again, as in the percent weight per weight designation, this is often seen only on chemical reagents. These are concentrasi solute used for the solve-pure process of dilution or addition to other products. Many of the agents are very caustic in full strength and are never used without further dilution. Jadi ini konsentrasi volume per volume ya, singkat persen V per V. Jadi kalau volume tetap hurufnya sama V ya. Kalau weight tinggal diubah jadi V ya. Dan V per V yang mendeskripsikan konsentrasi cairan ya, liquid terlarut dalam cairan yang lain. Jadi karena ini volume berarti di bentuk dianya itu cair ya, liquid. Contohnya kita melakukan klorin atau bleaching. Klorin dalam air ya, berarti melarutkan cairan dalam cairan. Kemudian asam asetat ya ke cairan lain ya, biasanya dilarutkan ke air atau salin. Salin itu apa ya? Alkohol yang sering dilarutkan ke dengan aquades misalkan. Contoh, konsentrasi fenol 12% P/V, berarti ada 12 mili fenol di dalam setiap larutan 100. Itu artinya ya. Jadi persen V per V itu dalam bentuk cair ya.
Jadi saya tuliskan di sini pen P per V berarti X mili dalam 100 mili ya. Ini zat terlarutnya, yang bawah ini adalah larutan. Di 100 mili yang bawahnya adalah larutan. Larutan itu berisi apa? Berisi zat terlarut plus larut ya. Oke ya, contoh yang nomor 4. Sebuah larutan alkohol dilabeli 10% volume per volume ya, V per V ya. Berapa banyak alkohol dalam 200 mili? Oke, kita susun proporsinya ya, sama seperti tadi, kita susun proporsinya. 10% V per V itu berarti 10 mili dalam 100 mili. Kemudian kalau kita punya 200 mili alkohol, maka 12 mili alkohol ini, misalkan kita punya ya 200 mili alkohol 10% ya, maka alkohol murninya itu berapa gitu ya. Jadi kalau alkohol 10% kan bukan alkohol murni ya. Alkohol 10% itu berarti kandungan alkoholnya adalah 10 mili dalam 100 milinya. Kalau misalkan 200 mili itu ada berapa mili? Kita susun proporsinya seperti ini. 10 mili per 100 mili. Kemudian ada berapa alkohol? Alkohol di sini posisinya sebagai zat aktifnya ya, active ingredient. Ya. Ini kita kali silang sama Kx sama dengan 200 kali 10 per 100. Ya. Kalau sudah kali silang gini, kita nggak perlu tulis satuannya lagi ya. Terus mili di sini ini harus sama ya. Ini mili berarti di sini juga mili. Yang bawah mili, yang kiri penyebut yang kiri dan penyebut yang kanan juga harus sama. Maka tinggal kita kali silang ini ya, kita peroleh X sama dengan 20 sama dengan 20 mili. Oke, bisa dipahami ya, cukup mudah ya. Contoh yang kelima ya, 20 mili asam asetat dilarutkan dengan air steril atau aquades ya, atau bides mungkin ya, 80 mili. Berapakah konsentrasi volumenya, konsentrasi volume per volumenya, persen V per V-nya. Oke, 20 mili ini apa sih? Ini adalah zat aktif atau zat larut. 80 mili ini adalah larut ya kan, maka larutannya sama dengan jumlah dari zat larut sama larutnya. 20 mili ditambah satuannya sama enggak? Oh sama, 80 mili. Ya udah dijumlahkan ya. 80 sama dengan 100 mili. Nah, ini dalam kondisi yang ideal ya. Jadi dengan asumsi bahwa tidak ada penyusutan volume atau ada penuaian akibat reaksi kimia dan lain-lain. Oke, jadi larutannya 100 mili. Maka berdasarkan konsep konsentrasi persen V per V ya, persen V per V. V yang atas ini adalah yang zat terlarut. V yang bawah ini adalah larutannya. Maka 20 mili per 100 mili larutan itu berapa persen? Cara menjadikan persen cukup mudah ya, tinggal dikalikan 100 ya, dicoret-coret sehingga menjadi 20 persen. V per V ya, cukup mudah. Berikutnya yang contoh 6 ya, larutkan 100 mili, dilute ini larutkan ya, atau encerkan, encerkan ini dilute, encerkan 150 mili klorin
dalam 600 ml air. Berapakah persen volumenya? Sama seperti yang contoh 5 tadi. Berarti ini 150 ml per 600 plus 150 atau 150 per 750. Ya, pastikan satuannya mili semua ya. Kalau masih ada satuannya galon atau satuannya liter ya, jadikan mili. Oke, 150 per 750 tinggal dikalikan 100%. Coret. Silakan disederhanakan ya, kita peroleh ini adalah 4/5 kalau disederhanakan ya. 1/5 kali 20 cent per volume. Jadi kandung konsentrasinya adalah 20 cent. Ya, 150 ml klorin murni ini ya, diencerkan dengan atau dilarutkan ke 600 ml air. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Pak. Ya, kalau yang anak farmasi luar kepala nih ya. Oke, yang lainnya juga sambil belajar nih, sama kok, semuanya juga sama-sama belajar. Oke, yang berikutnya konsentrasi weight per volume ya. Atau bobot per bobot per volume. Singkatannya ini B per V, persen B per V. B per V ini ya. B-nya ini gram satuannya, V-nya ini satuannya mili. Jadi X gram dalam 100 mili. Ya, X gram dalam 100. Weight per volume concentration describes the concentration of a solid dissolved in a liquid. IV solution are an example of weight per volume concentration. They are expressed as percent weight per volume or X gram per 100 ml. An IV solution of the 5% W atau 5% weight per volume has 5 gram per 100 ml of dextrose. Ini mungkin ini labelnya nih ya, ini label. Langsung aja ke contoh yang 7 ya. Berapa banyak mililiter sebuah berapa banyak mililiter yang dapat dihasilkan? Ini gini ya. Berapa banyak mililiter parutan yang dapat dihasilkan dari dextrose 250 gram jika ingin membuat parutan dengan konsentrasi 5%. Jadi 5% ini adalah bobot per volume. Jadi intinya dari dextrose 250 gram ini akan dibuat menjadi larutan dextrose dengan konsentrasi 5%. Jadi akan menghasilkan larutan berapa mili gitu loh. Paham yang saya maksud ya? Paham yang dimaui soal ini ya? Jadi saya ulang lagi. Misalkan kalian punya dextrose 250 gram, kalian ingin bikin larutan konsentrasi 5%, itu akan menghasilkan berapa mili. Jadi kita bikin proporsinya dulu ya, 5% jadi 5% karena ini bobot per volume, maka 5% ini analog dengan 5 gram per 100 mili. Di dalam 100 mili larutannya itu ada terus 5 gram. Kan dextrose 5 gram. Kalau kalian punya 250 gram itu menghasilkan berapa mili? Kita lihat. Satuannya udah sama kan, ini gram, yang bawah mili, ini juga mili. Nah, kalau udah sama, oke, tinggal dikali silang ya. Sehingga ini 5x sama dengan 250 kali 100, sehingga x sama dengan 250 00 kita bagi dengan 5.
oleh 5.000. Ya, nanti akan menghasilkan larutan dextrose 5% banyak 5.000 mili, atau kalau mau diringkas menjadi 5 liter. Berikutnya, sebuah resep ya meminta larutan gentamisin 2% sebanyak 120 mili. Berapa banyak powder ya, gentamisin powder ini berarti ya gentamisin yang dibutuhkan ya untuk powder. Sudah, berarti kita 2% ya. 2% ini kita tuliskan dulu di ruas kiri ya. Jadi yang kita ketahui, rasio yang kita ketahui dalam sebuah proporsi kita tulis di ruas kiri. 2% ini berarti 2 gram per 100 mili. Ya, yang diminta itu 120 mili ya kan. Maka butuh gentamisin itu berapa gram? X gram. Sama kali silang ya menjadi X sama dengan 120 kali 2 dibagi 100 ya. Sama dengan 2,4 gram. Itu gentamisin sebanyak 2,4 gram. Kemudian dilarutkan at 120 mili. Larutkan at, nanti ada istilah at kan, kalau di farmasi kimia kan biasanya ada at berapa itu berarti dilarutkan sebanyak. Nah, berarti bukan berarti at itu adalah jumlah pelarutnya, bukan ya, bisa dibedakan ya. Berarti kalau sudah seperti ini kan, berarti kita menimbang ya gentamisin sebanyak 2,4 gram ya, kemudian 2,4 gram gentamisinnya itu 2,4 gram gentamisinnya itu tadi ya dilarutkan dengan pelarut yang sesuai ya, sampai 120 mili. Berarti ini at 120 mili. Bisa dipahami ya? Oke. Ya, Pak. Latihan 5.1, nanti silakan kalian coba-coba sendiri di rumah, dikerjakan sendiri. Kelas 10 ya. Berikutnya adalah kekuatan rasio ya, atau rasio strength. Jadi seringkali sebuah konsentrasi itu dinyatakan dalam rasio strength. Rasio itu kan kalian tahu ya, bentuknya itu seperti ini ya, A banding B gini ya. Sebenarnya rasio itu ya dengan pecahan sama ya, pecahan kan bisa dinyatakan seperti ini, A per B, A garing B gini ya, atau A titik 2 B. Jadi yang rasio ini yang bentuknya yang seperti ini. Ratio strength represent the concentration of weak solution. Jadi untuk menuliskan konsentrasi dari larutan-larutan yang lemah, jadi konsentrasi kecil sekali, konsentrasinya sangat kecil. It is expressed in ratio form X titik 2 Y, X titik 2 Y. A percent strength can be converted to ratio strength and vice versa. Jadi bias sebaliknya. Jadi kekuatan dalam persen bisa dikonversi menjadi rasio dan juga sebaliknya. Calculation can be performed in ratio format or converted in 1-2%. Jadi rasio strength dengan persen strength itu hakikatnya sama, nilainya sama, cuma formatnya aja yang beda. Ya. Contoh, sebuah larutan konsentrasi 5%, ini kan namanya persen strength ya, bisa dituliskan menjadi 5/5 dalam bentuk atau dalam format rasio strength atau kekuatan rasio.
When writing ratio strength, the first number should be 1 ya. Dalam menuliskan rasio strength atau kekuatan rasio itu angka pertama harus 1. Berarti misalkan nanti 5/100, angka pertama ini harus 1, maka ini harus jadikan 1. Maka gimana caranya ya, dibagi dengan angka pertama, angka kedua dibagi dengan angka pertama, jadi 100 bagi 5 20, sehingga ini kekuatan rasionya 1/2. Begitu ya, cukup mudah ya. Ini kita cuma di sini belajar konversi aja. Misalnya nih contoh yang 9, konversi bah 0,05% menjadi kekuatan rasio. Ya udah, kita jadikan pecahan dulu ya kan. 0,05% berarti kan 0,05/100 ya. Sama dengan 1 per berapa? Nah, kan gitu kan. Kan kalau rasio strength kan angka pertamanya harus 1 ya, sehingga X-nya ini berapa? Ya, maka X sama dengan kali silang 1 kali 100, 100 dibagi 0,05 ya, sama dengan 2000. Sehingga kita tuliskan rasio strength-nya atau kekuatan rasionya adalah 1/2000. Oke ya, gampang kok. Ini juga sama. Nah, berikutnya konversi sebaliknya. Konversi sebaliknya, misalkan dari rasio strength ke persen strength ya. Jadi kekuatan rasio ke kekuatan persen. 1/2000. Jadikan persen. Gampang sekali. Caranya apa? Ya tinggal dikalikan 100%. Jadi kita susun menjadi pecahan dulu. Ini kan awalnya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kita jadikan pecahan dulu, 1/2000 dikali 100%. Ya, 100 bagi 2000 berapa? Oleh 0,05%. Hakikatnya sama, nilainya sama. Ya, 0,05% sama dengan 1/2000. Jadi 1/2000 itu sama dengan 0,05%. Jadi ini adalah nilainya sama, hakikatnya sama. Cuma formatnya yang berbeda. Oke. This information is also useful when percent strength or ratio strength needs to be converted to milligram per milliliter. Lihat tabel 5.1. Banyak dosis yang pengobatan kardiak itu dinyatakan dalam kekuatan rasio. Biasanya kalau suatu dosis obat itu yang konsentrasinya kecil dinyatakan dalam bentuk rasio. Nah. Oke, contoh nih. A patient needs, sang pasien membutuhkan 50 mg lidocaine. Parutan stoknya yang tersedia adalah 2%. 2% bobot per volume, berarti 2 gram per 100 ml ya. Dibutuhkan 20 mg lidocaine ya, sama seperti yang tadi ya. Jadi ini 2 gram dijadikan miligram, 20 mg per mili per 100 ml, kemudian dikali silang biar boleh yang diambil larutannya adalah sebanyak 2,5 mili. Ini pentingnya kayak gini nih ya, kita belajar seperti ini ya supaya paham, nggak sampai salah kita misalkan mengambilkan obat atau menuliskan angka itu harus teliti ya, jangan sampai salah. Nah kalau salah karena hubungannya dengan nyawa ya, itu bisa fatal. Oke, di tabel sini kita bisa lihat ya persamaannya ya, kesebandingannya atau kesetaraannya. Misalkan rasio strength-nya 1/100, itu kalau dilakukan pecahan itu ini, kalau misalkan dalam kekuatan persen ini seperti ini. 100 ini 1%. Misalkan 1/1000 ini setara dengan 0,1 atau sama aja. Oke.
Baik, demikianlah materi hari ini. Sampai jumpa minggu depan di materi yang sama dengan referensi Ma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.